Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cucu Juwariah, dosen di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Boyolali. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban untuk melakukan tridharma perguruan tinggi. Salah satu tridharma wajib adalah melaksanakan pengajaran. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya menggunakan sistem DIA, yaitu Delivery, Interactive, dan Assessment, yaitu dosen menyampaikan materi ajar, kemudian mahasiswa terlibat dalam forum diskusi aktif, dan dosen melakukan asesmen dengan pemberian tugas serta ujian di pertengahan dan akhir semester. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun ajaran 2022-2023, yaitu mata kuliah Teknologi Benih dengan kode mata kuliah AGT 22-28 dengan beban kredit 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 4. Mata kuliah Teknologi Benih adalah mata kuliah wajib pada program studi agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Boyolali. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas mengenai benih, pengujian mutu benih, tahapan produksi benih, penyimpanan benih, hingga sertifikasi benih. Mata kuliah ini memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai seluk-beluk produksi benih, mulai dari tahapan produksi benih hingga mendapatkan benih yang bersertifikat. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 9. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai aspek-aspek umum teknologi benih. Nomor 2, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai benih dan jenis-jenisnya. Nomor 3, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai perkecambahan dan dormansi benih. Nomor 4, mahasiswa mampu melaksanakan praktikum pengujian mutu benih. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai penyakit benih. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai rogwing. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai cara-cara penanganan, packaging, penyimpanan, dan pendistribusian benih. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengujian dan sertifikasi benih. Yang kesembilan, atau yang terakhir, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan merencanakan tahapan produksi benih. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dalam memenuhi komponen sistem DIA dilakukan dengan cara yang pertama adalah delivery, yaitu dosen menyampaikan materi ajar diawali dengan menyampaikan kontrak mata kuliah yang disepakati bersama. Di antaranya adalah jumlah kehadiran, penugasan, dan sistem penilaian. Kontrak kuliah biasanya dilakukan pada pertemuan pertama. Setiap awal semester disampaikan rencana pembelajaran semester agar mahasiswa tahu apa yang akan dipelajari selama 1 semester. Dosen juga selalu mengupdate bahan ajar berdasarkan pada referensi terbaru agar materi ajar tidak ketinggalan zaman. Komponen interaktif atau yang kedua dilakukan dengan doa bersama sebelum kegiatan pembelajaran, kemudian mengecek kehadiran, memberikan motivasi, dan pemaparan materi dengan kombinasi ceramah, tanya jawab, brainstorming, dan diskusi. Bagi mahasiswa yang aktif, maka akan diberikan poin tambahan. Yang ketiga, dalam pemenuhan komponen asesmen, saya memberikan beberapa tugas ujian dan ada kegiatan praktikum. Dalam kegiatan praktikum dapat dilihat sejauh mana pemahaman mahasiswa pada materi kuliah yang disampaikan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya di dalam kegiatan praktikum. Dalam pembelajaran, saya menggunakan pendekatan pembelajaran langsung
atau sinkronus dengan cara presentasi materi, diskusi, tanya jawab, dan praktikum. Di samping itu, ada pula tugas terstruktur yang diberikan kepada mahasiswa untuk dikerjakan secara mandiri di luar jam perkuliahan. Tugas tersebut harus dikerjakan dan dikumpulkan. Selain menggunakan PowerPoint, saya juga menggunakan media tambahan seperti video yang ada di YouTube untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa secara lebih nyata terkait materi perkuliahan yang saya sampaikan. Saya juga menggunakan aplikasi Microsoft Teams sebagai media untuk membagikan software materi pembelajaran, bahan belajar, dan pengiriman tugas oleh mahasiswa, sehingga semua dokumen dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, saya bisa memacu semangat mahasiswa untuk dapat belajar dengan menggunakan banyak media, sehingga mereka pun dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Harapan saya, dengan begitu, pemahaman dan penguasaan materi oleh mahasiswa dapat lebih optimal, sehingga mahasiswa dapat meraih nilai yang memuaskan. Berikut adalah suasana perkuliahan teknologi benih pada pertemuan kedua yang membahas tentang benih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah teknologi benih. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan kita diberi kelancaran dan kita mendapati bermanfaat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya cek dulu. Yang pertama Mbak Desta, Mas Daman, Mbak Setar, Mbak Anis, Mas Rafil, Mbak Husni, Mas Arya, Mas Gagas. Ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk bisa menghadapi perkuliahan untuk hari ini. Teman-teman mahasiswa, tolong jaga kesehatan karena ini kita sedang memasuki musim pancaroba dan bulan puasa juga, jadi memang kesehatan kita itu rentan. Jadi dijaga kesehatannya, dijaga makan, pola tidur dan sebagainya. Nah, kemarin kita sudah melakukan kontrak kuliah, sudah melakukan perjanjian perkuliahan begitu, dan hari ini kita pertemuan kedua sesuai kontrak kuliah yang sudah kita tanda tangani bersama. Materi di pertemuan kedua adalah tentang benih. Nah, sebelum kita lanjut ke materi tentang benih, saya mau tanya dulu. Di materi pertemuan kemarin, ada yang masih ingat apa itu ISTA? Ada yang masih ingat? Kalau gitu ada yang masih ingat tentang jenis-jenis benih? Gimana ini, belajar enggak? Baik. Pak, oke. ISTA itu adalah International Seed Testing Association. Jadi itu adalah lembaga untuk sertifikasi benih secara internasional. Nah, di pertemuan kedua kita akan membahas mengenai benih. Capaian pembelajaran dari materi ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang benih. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan bagian-bagian benih dan fungsinya. Jadi pertama mampu dulu menjelaskan tentang benih, tahu benih itu apa. Lalu menyebutkan bagian-bagian benih dan fungsinya.
Jangan sampai nanti mahasiswa lulusan prodi agroteknologi Universitas Boyolali benih nggak ada embrionya di tanah. So, pembahasan pada pertemuan kedua ini adalah yang pertama pengertian benih, yang kedua hubungan benih dan buah dan biji, lalu yang ketiga embrio, dan yang keempat adalah bagian-bagian biji. Nah, ini ada gambar tanaman kecil cabai, lalu ada gambar biji cabai. Dari dua gambar ini, mana yang disebut dengan benih? Ya, kanan. Berarti yang masih bentuknya biji. Oke, ada pendapat lain? Ini apa ini? Bibit. Ini? Oke, berarti beda ya. Bibit ini benih. Pengertian benih itu ada beberapa. Yang pertama, benih adalah biji tanaman yang dipergunakan untuk tujuan penanaman. Benih adalah biji tanaman yang digunakan untuk tujuan penanaman. Ini menurut Rita Sutopo tahun 2010. Yang kedua, biji adalah suatu bentuk tanaman mini atau embrio yang masih dalam keadaan perkembangan yang tertekan. Jadi dia belum bisa tumbuh. Lalu ada nggak undang-undang yang mengatur tentang definisi benih? Kalau ini kan definisi benih menurut Rita Sutopo tahun 2010. Ternyata ada juga undang-undang yang mengatur tentang definisi benih. Nah, ini adalah undang-undang Republik Indonesia tahun 2019 nomor 22 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Dulu undang-undang ini adalah undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman. Jadi beda sedikit, tapi isinya kurang lebih sama. Di sini ada definisi benih pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan benih nomor 7. Benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman. Jadi benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman. Jadi tidak hanya benih itu tidak hanya yang berupa biji, tapi tadi yang kalian sebut bibit juga merupakan benih. Hasil cangkokan juga merupakan benih. Gitu. Lalu bagaimana akhirnya hasil kultur jaringan? Nah, ini kan kultur in vitro atau kultur jaringan tanaman pisang. Yang ditanam di sini adalah hanya titik tumbuh dari tanaman pisang. Lalu kemudian dia menjadi banyak dan dari satu titik tumbuh bisa menghasilkan ribuan benih pisang. Ini juga merupakan benih, tidak hanya yang berasal dari biji. Jadi benih itu bisa tanaman kecil, bisa bagian tanaman, bisa juga biji. Itu kalau menurut undang-undang. Nah, menurut Satgas tahun 1977, benih itu memiliki 4 batasan. Memiliki 4 batasan benih dalam konteks agronomi. Yang pertama adalah batasan struktural. Jadi batasan struktural berdasarkan pengertian dari segi anatomi bijinya.
Lalu batasan fungsional berdasarkan perbedaan antara fungsi benih dan biji. Kalau benih itu sudah pasti dipakai untuk perbanyakan tanaman. Tapi kalau biji belum tentu. Biji biasa bisa dipakai untuk apa aja? Rice cake, biji jagung, biji padi, ya buat pakan burung, buat pakan manusia, kan? Kalau kita beli biji apa ya, biji kedelai misalnya, kan itu dipakai untuk tempe, biji tahu itu kan untuk kebutuhan manusia. Tapi kalau misalnya benih itu biasanya tidak untuk tujuan konsumsi. Jadi beda antara benih dan produksi benih dan produksi biji. Lalu ada batasan agronominya. Berdasarkan pengertian bahwa benih harus mampu berkecambah dan tumbuh sehingga mampu mencapai produksi yang maksimum. Jadi kalau kita misalnya beli biji padi, terus kita giling menjadi beras, itu kan otomatis embrionya itu tidak ikut. Embrionya pasti terlepas. Karena kan kalian jarang menemui padi yang bentuknya itu utuh. Jarang. Pasti padi itu bentuknya apa namanya? Beras. Jarang kita ketemu padi kayak gini. Pasti ada lubangnya sedikit. Nah itu adalah tempat di mana embrionya itu berada, gitu. Artinya juga nggak mungkin nanam padi dari beras. Pasti kita nanam padi ya dari biji padi yang masih ada kulitnya, karena embrionya itu menempel di situ. Lalu ada batasan teknologi, memberikan pengertian bahwa benih sebagai suatu kehidupan biologi benih. Jadi kalau batasan teknologi ini benih itu masih harus bisa berproses, harus bisa bermetabolisme. Kalau kita beli biji untuk tujuan konsumsi kan, mau itu bermetabolisme, mau itu enggak kan untuk konsumsi. Nah, tapi selanjutnya adalah hubungan antara buah dengan biji. Menurut strukturnya, biji adalah suatu ovul atau bakal biji yang masak dan mengandung tanaman mini atau embrio yang biasanya terbentuk dari bersatunya sel-sel generatif atau gamet di dalam kandung embrio serta cadangan makanan yang mengelilingi embrio. Jadi biji itu biasanya kebanyakan itu di dalamnya ada embrio, lalu ada cadangan makanan. Letak biji pada buah itu tidak selalu berada di bagian dalam, tetapi juga ada yang di bagian permukaan buah. Contohnya apa? Permukaan buah? Stroberi. Terus mete, mete juga di luar buah. Gitu. Yang di permukaan buah adalah stroberi. Selanjutnya adalah fase perkembangan struktur reproduksi tanaman. Yang pertama adalah pembentukan putih dan benang sari, lalu bunganya mekar, lalu persarian, pembuahan, pertumbuhan sel telur, dan pemasangan biji. Kalau digambarkan sebagai diagram seperti ini. Jadi mulai dari biji terus menjadi tanaman major plant produce flower. Ini tanaman yang sudah dewasa, sudah tua, memproduksi bunga. Ini berarti tanaman dari fase vegetatif menuju fase generatif terbentuklah bunga. Bunga ini ada putih, ada benang sari. Lalu di dalam sini ada
dari benang sari itu ada serbuk sari yang di dalamnya mengandung strand nukleik. Jadi ini adalah betinanya, ini jantannya. Itu. Ketika antar ini masuk ke dalam polen, ini masuk ke dalam putih, terus melewati polen itu. Jadi kalau ini polen ini masuk ke sini, tidak semuanya itu masuk. Jadi dia akan memecah. Yang masuk ke sini adalah sel di dalamnya. Begitu, terus masuk ke sini membuahi sel telur, kemudian dia menjadi. Sedangkan untuk pembentukan embrio merupakan hasil akhir dari suatu siklus generatif pada tanaman yang prosesnya itu terjadi dalam wadah bunga. Jadi kira-kira embrio apa? Embrio kelapa. Ada yang pernah lihat? Jadi nanti kalau di rumah punya kelapa yang sudah tua, terus atau bahkan di dalam pucuknya itu sudah muncul tunasnya sedikit, silahkan orang tua kalian buka, silahkan dilihat di dalamnya apa tadi. Dan air kelapanya akan menyuruh karena dia akan menjadi kadaran makanan untuk si embrio. Dan buah kelapa yang terdesak oleh ini akan menipis. Ini adalah embrio kelapa. Tingkatan perkembangan embrio yang pertama adalah proembrio, di mana embrio itu masih sangat kecil dan bentuknya masih bulat. Ini biasanya berlangsung pada hari ke-1 sampai ke-4. Lalu yang kedua adalah kotiledon terus bertambah besar dan embrio berbentuk lonjong. Ini biasanya berlangsung pada hari ke-5 sampai ke-8. Morfologi embrio telah terbentuk lengkap dan terjadi pertambahan benang embrio. Ini terjadi dimulai sejak tadi polen masuk ke dalam ke dalam benang sari, ke dalam putih. Ada yang pernah makan ini? Puasa-puasa yang tinggi seger ya? Ada yang pernah makan ini? Ada ini? Ini apa ini? Anggur. Nah, kalau kalian pernah makan ini, kalian pernah bertanya-tanya nggak? Kok bisa sih ini buat tapi kok nggak ada bijinya? Terus mereka menunya pakai apa? Ada yang bisa tahu kenapa ada buah yang tidak ada bijinya? Komen dulu, jangan langsung menjawab. Kenapa ada buah yang tidak ada bijinya? Ya. Karena di saat mengalami pembungaan itu apa itu namanya, serbuk sarinya tidak bisa datang ke putih. Ya, itu salah satunya. Ada yang lain? Ada yang pernah menemukan pisang yang ada bijinya? Pisang apa? Ya, pisang telur itu ada pisang ya. Dia pisang, tapi bijinya banyak banget. Tuh, dari itu efeknya kurang bagus ya. Kalau kita menemukan pisang kavelis, pisang tawi, kok ada bijinya, pasti itu sudah langsung dicoret dari pasaran. Pasti tidak laku di pasaran. Nah, penyebab buah tanpa biji yang pertama adalah peristiwa partenokarpi. Peristiwa partenokarpi, ada yang bisa menjelaskan? Ada yang pernah dengar? Apa? Partenokarpi apa terus? Apa? Ya terus. Merupakan inti dari
pembentukan tenaga bersih merupakan proses pembentukan tanaman tanpa menentukan sehingga menghasilkan tenaga bersih. Good job. Panerokan itu adalah peristiwa pembuahan atau pembentukan buah tanpa melewati tahap pembuahan. Jadi buah itu terbentuk tanpa adanya pembuahan, makanya embrionya tidak berkembang. Lalu yang kedua adalah ketidakmampuan embrio dalam mengumpulkan cadangan makanan. Ini terjadi pada tanaman anggrek. Terus selanjutnya adalah aborsi embrio. Nah, tadi tanaman semangka, tanaman anggur yang tidak ada bisinya itu biasanya embrionya diaborsi atau diberi zat tertentu yang menghambat pertumbuhan embrio. Lalu yang keempat adalah pertumbuhan tabung sari yang tidak sempurna. Jadi matangnya itu tidak sempurna gitu. Belum siap untuk terjadi pembuahan. Selanjutnya adalah bagian-bagian biji. Itu terdiri dari embrio, jaringan penyimpanan cadangan makanan, dan pelindung biji. Ini kalau digambarkan ada seperti ini. Kotiledon itu sumber makanan untuk calon pembuahan baru, terus embrio itu ada calon pembuahan baru, lalu ada selimut biji yang melindungi biji. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Seperti janji kesehatan, saya akan memberikan reward kepada orang yang bisa menjawab pertanyaan saya. Mau bukunya sama atau beda, Mas? Nah, untuk materi yang tadi ada beberapa pertanyaan kuis yang sudah saya upload di Microsoft Teams. Di kelas Microsoft Teams silahkan dilihat di situ. Nanti dijawab juga di Microsoft Teams, silahkan sebagai evaluasi pada pertemuan hari ini. Ada di sini ada pertanyaan? Ya. Jadi teman-teman sudah tahu apa itu benih, apa itu bibit. Nanti sudah tidak bingung ketika ditanya di rumah disuruh menjelaskan mengenai benih dan bibit. Sudah tidak ribet. Nah, untuk kegiatan praktikum nanti kita akan praktikum di pertemuan keempat itu tentang pengujian mutu benih. Jadi ini baru pertemuan 2, silahkan dipersiapkan, nanti kita pertemuan lagi praktikum di pertemuan keempat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan dan tetap sehat. Demikian proses pembelajaran mata kuliah Teknologi Benih di program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Boyolali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.